Ini babi ya, dan ketika sudah berubah menjadi babi maka ditangkaplah oleh warga dalam keadaan telanjang bulat. Yang nggak telanjang nggak ngelihat, yang telanjang aja yang bisa ngelihat. Jadi yang telanjang sama-sama telanjang udah nggak peduli sama punya masing-masing. Pokoknya mah intinya mah dapat lu tuh bagong. Alhamdulillah walhasil bagong dapat. Ini bagong tadinya nggak besar, nggak kecil gini bu, besar. Ketika kalungnya lepas mengecil. Oke, saya akan mengulik berita yang sedang viral di media sosial bahkan di berita dunia. Nah, di sini ada berita tentang penemuan si babi ngepet. Nah, di sini menurut saya ini adalah bisnis yang dilakukan seorang ustadz dan beberapa temannya. Nah, ketika ustadz ini ingin membuat bisnis tanpa bekerja keras, cukup menjaga lilin, saya berpikiran bahwa ini adalah bisnis yang sangat mudah. Nah, si ustadz mengumpulkan beberapa temannya, 8 temannya untuk melancarkan bisnisnya tersebut, membuat warga sekitar Depok percaya, bahkan semua ditambah dengan wartawan yang sedang menambahkan berita-berita tersebut dengan luas. Di sini saya bakal mengulik berita-berita tersebut yang menggunakan sistem bisnis yang orang tidak tahu. Nah, ceritanya si ustadz ini membeli babi ngepet di online. Dapat kabar di berita itu dia membeli babi ngepet di online seharga 900.000 yang kecil, sangat kecil bahkan. Nah, dibuatlah isu si babi itu menyusut seketika saat ditangkap oleh ustadz dan rekan-rekannya. Itu mereka nggak berpakai busana satupun. Nah, ditambah lagi seorang ibu warga Depok itu mengaku bahwa mengetahui siapa si babi ngepet tersebut. Si babi ngepet tersebut adalah tetangganya dan beliau berkata, kok nggak pernah kerja, uangnya banyak. Nah, jadi wartawan menyebarluaskan berita-berita yang sangat viral ini dan masyarakat booming untuk melihat si babi ngepet tersebut. Saya juga heran sih untuk warga-warga yang kerap bisa meyakini bahwa isu tersebut benar dan akhirnya viral dan masyarakat datang berkunjung ke tempat ustadz tersebut. Nah, di sini saya mengulik, ini adalah berita bisnis yang menggunakan metode bisnis monkey. Nah, di sini bisnis monkey tersebut adalah membuat isu supaya barang tersebut naik drastis. Nah, sama saja seperti si bisnis babi ngepet. Si bisnis babi ngepet ini bisnisnya di mana? Bisnisnya ada di setiap pengunjung itu bayar Rp2.000 sekali nonton. Pengunjung boleh menonton dalam waktu 1 menit. Bayangkan, ketika penonton datang satu hari 2.000 penonton, si ustadz itu bisa mendapatkan uang 4 juta. Apalagi ditambah dengan ada yang ingin berfoto sama babi, yang ingin bicara selfie sama babi, itu ditambah lagi 2.000 lagi. Omset kotor per hari si ustadz itu mendapat itu 6 juta sampai 7 juta rupiah dalam per hari. Itukah namanya di bisnis babi ngepet. Nah, halnya dengan dulu sempat viral itu bunga-bunga ya, bunga-bunga janda bolong dan lain-lain. Itu kan kayak gitu. Nah, di situ si pembuat isu itu dari majalah bunga, ya kan? Nah, jadi ketika bunga yang biasanya di harga 10.000 bahkan ratusan ribu
bisa naik menjadi puluhan juta bahkan miliaran. Nah, itulah dinamanya bisnis mongkai ya. Kerjanya gampang, nggak harus kerja keras, cukup menjaga lilin. Nah, seperti itu ya bisnis mongkai tersebut. Itu adalah teori bisnis mongkai. Apakah sama dengan bisnis-bisnis kayak kripto, Bitcoin dan lain-lain? Ya sama, karena dia membuat isu seolah-olah barang semakin hari semakin naik. Jadi si pemain kripto atau Bitcoin itu semakin banyak atau semakin gencar untuk membeli Bitcoinnya, yang berekspektasi akan mendapatkan cuan yang lebih banyak. Tetapi kalau dia pintar, dia beruntung. Kalau dia bodoh, ya rumah bisa habis kayak gitu. Itulah namanya bisnis mongkai yang dibuat manusia atau dibuat sistemnya dengan sistem tematik ya, menurut saya, yang akan membuat isu yang besar dan mengakibatkan barang naik drastis dan bisa mendapatkan cuan yang banyak. Ya, bagi orang pintar ya itu cuan, tapi bagi orang bodoh dia bakal bangkrut. Nah, di sini sama halnya dengan bisnis babi ngepet, kripto, Bitcoin dan lain-lain. Nah, saya membuat isu itu sangat mudah, tetapi untuk membuat realitanya itu susah, dan akhirnya semua orang berharap untuk mendapatkan cuan yang besar, tapi tidak mendapatkan hasil yang besar kayak gitu. Jadi ekspektasi tidak sama dengan realita. Ya, cuan itu didapat oleh kerja keras, bukan oleh mimpi saja. Bye.